wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Sahar dengan NIM 20700119031, kelas Pendidikan Matematika A nomor urut 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik bahasan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran, yaitu prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Nah, untuk yang pertama, pengertian prinsip pembelajaran. Apa itu prinsip pembelajaran? Nah, prinsip pembelajaran. Prinsip berarti asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak. Sedangkan pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Nah, dari pengertian prinsip dan pembelajaran dapat kita artikan bahwa prinsip pembelajaran adalah pokok dasar berpikir dan bertindak dalam aktivitas menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Nah, selanjutnya kurikulum 2013. Seperti apa sih kurikulum 2013? Nah, jadi kurikulum 2013 atau yang sering disebut K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum 2006 atau yang disebut dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat KTSP yang telah berlaku kurang lebih 8 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dan Standar Isi Permendikbud nomor 21 tahun 2016, maka ada 14 prinsip pembelajaran yang dituangkan dalam Standar Proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang wajib diketahui dan dilakukan oleh guru dalam implementasi kurikulum 2013. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, untuk prinsip yang pertama yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu. Nah, pada pelaksanaan kurikulum 2013 ini, siswa didorong menjadi pembelajar yang lebih aktif. Nah, jika biasanya dalam kegiatan pembelajaran itu guru yang lebih aktif dalam menyampaikan pengetahuan baru kepada siswa-siswanya, maka dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini, kegiatan pembelajaran dimulai dengan siswa yang mulai mengamati fenomena ataupun fakta yang ada. Nah, dengan demikian, guru selalu memulai dengan menyajikan alat bantu pembelajaran untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan bertanya. Nah, untuk prinsip selanjutnya yakni dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Nah, di sini dalam proses pembelajaran terdapat tahapan mengumpulkan informasi. Nah, tahapan mengumpulkan informasi ini dapat mendapatkannya dari bukan hanya guru, akan tetapi dia dapat memperoleh dari berbagai sumber. Contohnya dari lingkungan sekolah, perpustakaan, dalam hal ini perpustakaan umum maupun perpustakaan sekolah, kemudian dari lingkungan masyarakat, bahkan melalui internet. Nah, untuk prinsip yang ketiga yaitu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Nah, pada prinsip ini dimaksudkan agar siswa dapat terbentuk pengetahuan dan keterampilannya sebagai seorang siswa yang terbiasa bekerja dan bertindak dengan didasari ilmu pengetahuan dan teknologi yang logis dan juga realistis. Nah, untuk prinsip yang keempat, yakni dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, di sini pembelajaran itu tidak hanya mengejar jumlah konten atau materi ajar yang harus dihabiskan, akan tetapi juga berdasarkan pada penguasaan kompetensi siswa, yakni penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan untuk memecahkan masalah, termasuk menunjukkan karakter yang ingin dicapai.
Nah, untuk prinsip selanjutnya yakni dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Nah, di sini terjadi perubahan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, yang mana pembelajaran parsial ini merupakan pembelajaran yang memisahkan penyajian materi berdasarkan mata pelajaran masing-masing sesuai dengan ruang lingkup materi dan disiplin ilmu yang ada. Nah, sedangkan pembelajaran terpadu ini merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan menjadi satu pokok bahasan. Nah, ini dilakukan agar pembelajarannya lebih bermakna bagi siswa. Nah, untuk selanjutnya dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Nah, di sini guru dalam menyusun soal ia harus menghasilkan jawaban yang multidimensi, bukan jawaban yang tunggal. Nah, dengan begini dapat membantu peserta didik untuk berpikir kreatif berdasarkan praktik atau percobaan dan juga proses penemuan. Nah, contoh dari jawaban tunggal seperti ini. Soalnya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, ini merupakan jawaban yang tunggal. Nah, dengan begini guru dapat mengganti soalnya menjadi pilihlah 2 angka yang apabila dijumlahkan hasilnya itu sama dengan 4 atau berapa ditambah berapa hasilnya sama dengan 4. Nah, di sini terdapat beberapa jawaban yang benar, yakni 0 ditambah 4, 4 ditambah 0, 1 ditambah 3, 3 ditambah 1, dan juga 2 ditambah 2. Nah, ini hasilnya semua adalah 4. Nah, ini yang dinamakan dengan jawaban multidimensi. Nah, untuk prinsip yang selanjutnya yakni dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Nah, di mana pembelajaran verbalisme ini menekankan mendidik anak untuk banyak menghafal menuju keterampilan aplikatif, yaitu keterampilan yang berkenaan dengan penerapan. Nah, jadi di sini guru membuat soal yang memerlukan jawaban berpikir tinggi, misalnya pemecahan masalah sampah, lingkungan kotor, dan sebagainya. Kemudian, guru juga menyediakan referensi untuk memandu siswa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi siswa dapat mempraktikannya dan menggunakan pengetahuan serta keterampilannya untuk keperluan sehari-hari. Misalnya menggunakan teori, prinsip, generalisasi atau rumus untuk mengatasi masalah sehari-hari. Nah, untuk prinsip yang ke-8 yakni peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Nah, di sini pada hasil belajar siswa yakni raport yang ada di raport itu tidak hanya melaporkan angka yang merupakan bentuk dari pengetahuannya saja, akan tetapi di sini dalam raport juga menyajikan informasi mengenai perkembangan sikap dan juga keterampilan dari peserta didik tersebut. Nah, untuk prinsip yang ke-9 yakni pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Nah, di sini guru sangat dibutuhkan untuk mengembangkan pembiasaan sejak dini. Nah, dengan tujuan untuk melaksanakan norma yang baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Siswa juga perlu mengembangkan kecakapan dalam berpikir, bertindak, berbudi, bahkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beradaptasi pada lingkungan global. Nah, untuk prinsip yang ke-10 yakni pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini guru bertindak sebagai fasilitator yang dapat menjadi teladan, memberikan contoh bagaimana hidup selalu belajar, dan hidup patuh dalam menjalankan agama serta berperilaku baik. Nah, jadi di sini guru di depan siswa dia sebagai teladan untuk siswa-siswanya
guru di tengah-tengah siswa sebagai teman belajar untuk siswa-siswanya, dan guru di belakang siswa sebagai pendorong semangat siswa-siswanya dalam menggapai potensi dirinya masing-masing. Nah, untuk prinsip yang ke-11 yakni pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi, pada pembelajaran kurikulum 2013 ini memerlukan waktu yang lebih banyak dan juga memanfaatkan ruang dan waktu secara integratif. Jadi, pembelajaran itu tidak hanya memanfaatkan waktu dalam kelas, akan tetapi juga dapat berlangsung di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat. Nah, untuk prinsip yang ke-12 yakni pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nah, jadi di sini prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa itu tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas saja, akan tetapi siswa juga dapat belajar di sekolah dan juga di lingkungan sekitar. Nah, untuk prinsip yang ke-13 yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang secara cepat. Nah, banyak software atau aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, di sini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Untuk prinsip yang terakhir, yakni prinsip yang ke-14, yaitu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Nah, jadi di sini peserta didik itu berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya, perbedaan itu terdapat pada kemampuan, bakat, minat, potensi, motivasi belajar, gaya belajar, bahkan latar belakang budaya. Oleh sebab itu, pembelajaran harus melihat perbedaan ini sebagai kekayaan yang potensial dan juga indah jika dikembangkan menjadi kesatuan yang memiliki unsur keberagaman. Nah, jadi untuk guru, hargai semua siswa, kembangkan kolaborasi, dan biarkan siswa tumbuh menurut potensi dirinya masing-masing. Nah, itulah materi tentang prinsip pembelajaran kurikulum 2013. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.